Sementara itu, saudara, aktivitas kegempaan Gunung Api Semeru di Lumajang, Jawa Timur, Sabtu pagi cenderung terus menurun. Sejak 6 jam terakhir, tercatat hanya terjadi 3 kali gempa guguran dan 1 kali gempa hembusan saja. Secara visual, Gunung Semeru hari ini tampak jelas. Hembusan asap kawah tidak teramati, namun ada kepulan asap setinggi 50 meter yang berhembus ke arah utara. Guguran lava pijar yang terjadi Jumat malam hingga Sabtu pagi terjadi 3 kali dengan jarak luncur 3 hingga 400 meter ke arah Curah Kobokan. Pusat guguran berada sekitar 800 meter di bawah kawah. Dan untuk mengetahui informasi terkini aktivitas Gunung Semeru, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Abdul Rohman di pos pantau pengamatan Gunung Api Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Selamat siang Abdul. Abdul, seperti apa aktivitas Gunung Semeru siang ini? Apakah masih ada kepulan asap yang terjadi di sana? Ya, selamat siang Sitorus. Untuk siang hari ini, untuk pantauan secara visual, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur saat ini tertutup kabut tipis yang menyelimuti daerah puncak Gunung Semeru. Sementara untuk kaki gunung saat ini masih terpantau, masih terlihat secara jelas. Secara pengamatan seismik ataupun pengamatan dengan menggunakan alat seismograf saat ini seperti tadi, karena laporannya mulai jam 12 hingga 6 pagi, ini tercatat hanya ada terjadi 3 kali guguran dan terjadi 1 kali hembusan. Sementara untuk laporan selanjutnya mulai pukul 6 hingga pukul 12 nanti akan diupdate oleh petugas pengamatan Gunung Semeru. Jadi untuk saat ini masih cukup relatif aman karena hanya awan tipis saja dan kepulan asap itu tidak terlihat karena memang tertutup oleh kabut putih yang menyelimuti daerah puncak Gunung Semeru. Terus. Abdul, aktivitas warga di sana terus berjalan di sekitar Gunung Semeru. Lalu seperti apa imbauan terbaru dari pos pantau untuk masyarakat yang beraktivitas di sana? Ya, untuk masyarakat di sekitar Gunung Semeru saat ini memang sudah dibatasi karena adanya tim SAR yang akan melakukan upaya pencarian terhadap jenazah korban awan panas guguran. Saat ini dari tim gabungan dari TNI dan Polri melakukan penyekatan di jalan menuju dusun Kajar Kuning dan juga dusun Curah Kobokan. Ini dibatasi oleh tim gabungan agar warga yang agar masyarakat umum itu tidak masuk ke wilayah tersebut karena selain proses evakuasi terhadap jenazah dan juga proses pencarian terhadap jenazah korban ini juga mengantisipasi orang-orang yang masuk ke wilayah korban terdampak. Karena beberapa kemarin memang ada warga yang mengaku sebagai relawan sempat ditangkap oleh petugas keamanan karena sempat diketahui mencuri ataupun mengambil harta benda maupun surat-surat penting milik dari para korban erupsi ataupun awan panas guguran di wilayah ini. Dan penyekatan sudah dilakukan. Sementara untuk aktivitas sendiri saat ini hanya diperbolehkan untuk pengambilan harta benda warga yang terdampak awan panas guguran. Sementara untuk himbauan sekali lagi dari petugas Pusat Vulkanologi bahwa masyarakat dihimbau untuk tidak mendekat kepada daerah aliran Gunung Semeru yang berhulu di Gunung Semeru, terutama yang aliran Curah Kobokan yang beberapa waktu lalu atau Sabtu lalu terdapat ataupun terjadi awan panas guguran. Begitu, Storus. Ya, warga yang untuk mengambil harta benda mereka yang tertinggal diperbolehkan dan difasilitasi dengan sejumlah pengamanan. Lalu bagaimana untuk mengamankan warga untuk tidak mendekat ke aliran kawah Semeru, Abdul? Ya, memang pengamanan yang dilakukan oleh petugas keamanan dari kepolisian maupun TNI itu cukup berlapis sehingga orang-orang tertentu saja yang bisa masuk ke lokasi ini dan juga lokasi-lokasi yang menuju ke aliran lahar hujan Gunung Semeru. Pembatasan sudah dilakukan sebanyak ratusan personil dari kepolisian maupun TNI ataupun diletakkan di beberapa titik agar warga tidak melakukan atau mendekati aktivitas
di daerah yang rawan bencana tersebut. Karena kita ketahui bahwa daerah-daerah tersebut masih berpotensi terjadi awan panas guguran, dan juga yang paling berbahaya saat ini adalah adanya letusan sekunder yang diakibatkan karena adanya pertemuan air dengan endapan material yang masih panas itu. Begitu, Taurus. Letusan sekunder ini intervalnya terjadi cukup sering apa seperti apa, Abdul? Jadi letusan sekunder itu bukan interval atau tidak, tapi adalah sisa endapan material vulkanik yang diakibatkan oleh awan panas guguran pada Sabtu lalu. Dan ini suhunya cukup panas sekali, sekitar 300 sampai 800 derajat. Ini tentu panas ketika ada air hujan yang mengalir dan terjadi banjir. Itu biasanya ada letusan-letusan karena di dalam endapan itu masih cukup panas. Sehingga ini cukup berbahaya sekali karena juga ada mengandung gas di dalamnya, dan ketika kita mendekat ke wilayah-wilayah tersebut tentu ini sangat-sangat berbahaya baik bagi warga maupun tim saat ini yang bekerja untuk melakukan upaya pencarian jenazah korban awan panas guguran ini. Terus. Abdul, salah satu yang disorot dalam bencana semburan awan panas guguran Semeru kali ini adalah soal gagalnya peringatan dini bencana gunung api. Lalu seperti apa evaluasinya di lapangan, Abdul? Ya, early warning system memang sempat diwacanakan oleh pemerintah daerah sebelum kejadian, memang sudah diwacanakan. Namun untuk saat ini memang pemerintah ke depan akan berkomitmen untuk segera memfasilitasi, untuk segera membangun early warning system agar korban erupsi Gunung Semeru maupun awan panas guguran ini tidak terjadi kembali. Sehingga peringatan-peringatan dini terkait dengan awan panas guguran ini bisa diantisipasi dan tidak terjadi awan ataupun terjadi banyak korban seperti sekarang ini. Saat ini pemerintah memang saat ini fokus kepada upaya pencarian terhadap jenazah, dan untuk early warning system memang sudah beberapa hari lalu pemerintah sempat mengeluarkan statement untuk berkomitmen untuk memberikan fasilitas untuk pembuatan early warning system itu. Masih dalam pembahasan, dan nantinya ke depan ada beberapa titik yang akan dipasang alat early warning system tersebut. Terus. Masih dalam pembahasan, lalu ada informasi apakah sistem early warning system ini akan dipasang dalam waktu dekat, Abdul? Ya, waktu dekat memang tidak memungkinkan karena saat ini tim ini masih dalam status tanggap darurat, jadi fokus pada penanganan pengungsi dan juga penanganan terhadap pencarian korban. Tentu ini masih dalam pembahasan, dan mudah-mudahan saja cepat untuk segera dilaksanakan agar bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, agar korban tidak terjadi kembali pada awan panas guguran selanjutnya. Karena memang potensi daripada awan panas guguran itu memang sangat-sangat besar sekali, karena saat ini Gunung Semeru masih proses membangun kubah lava, sehingga ketika tidak stabil ataupun labil kondisi lava yang ada di puncak maupun di ujung lidah lava itu bisa longsor dan membentuk awan panas. Potensi masih ada, tentu kapan waktunya ini yang masih menjadi persoalan, dan tentunya semua pihak saat ini harus mematuhi semua himbauan dari petugas yang berwenang. Begitu, terus. Early warning system masih dalam pembahasan oleh pemerintah, lalu fokus saat ini masih dalam fokus terhadap pencarian korban dan juga evakuasi para korban. Terima kasih jurnalis Kompas TV Abdul Rohman melaporkan dari pos pantau pengamatan Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.